PD-nya kayak mungkin kayak tadi kayak Tamus, Export, Esme, Jauhead, Iya. Balmohon bahkan. Ternyata Esmeralda menjadi pilihan band dari Gorontalo. Atlas masih free, Kufra masih Atlas free. atau Selena atau Luida ya. Lui udah Sekarang duanya dari Sultan ngeband 2 support. Link. Oke. Kufra masih Ini bisa masih loh di-pick. auto Kufra sih kalau Masih kayak auto Kufra. Auto Kufra Esme. sama Esme di band dong. Oh ya, Esme di band. Jauhead? Ah enggak sih, jangan Jangan di Jauhead. first pick sih kalau Jauhead menurut gua. Kayaknya bisa Chow atau Selena. Chow, ternyata. Waiseng. Waiseng sering banget ya ngepick Nah, ini baru Chow. Atlas plus satu supportnya Parsha bisa Parsha bisa sih. Parsha tapi agak Parshanya kayaknya agak sulit buat ngelawan 2 hero-nya dari Gorontalo yang udah kelihatan. Kalau nggak Parsha artinya Selena masih oke sih. Selena, Dan Gorontalo Export sebagai side laner-nya. harusnya ngebuang side lane yang dia takutin semacam Tamus atau Jauhead. Gue Tamus. Kalau dari Gorontalo ya, Gorontalo harus ngebuang Tamus sih. Kalau nggak Tamus, Jauhead bakal dibuang harusnya. Karena Tamus pun kalau misal memang ketemunya sama Export ini bakal jadi disaster banget bahkan buat Export walaupun dia Atau punya ngebuang Garmor. kan Jauhead. Dia lebih takut sama Jauhead ternyata. Ini masih bisa ngebuang satu support hyper carry-nya yang dikurangin. Berarti dari Gorontalo masih bisa ngepick Hayabusa Masih ataupun bakal bermain dengan MM. Bruno, paling mentok-mentok si Bruno sih. Karena biasanya tuh Bruno, kalau nggak Bruno maybe ke Granger. Oke, Hayabusa. Sultan Talago kekurangan 2 side lanernya masih ada Tamus dan juga Tamus plus apa ya? Hylos, Balmon, Bisa Kaja side lane kalau mau atau Hilda. Badan. Oke, Hilda lagi. Oh ya, Lunox. Forget about Lunox. Hilda Lunox menjadi pilihan, artinya masih ada. Oh, dia kurang satu support. Iya, kurang satu support. Cyclops kah? Kagura sih kayaknya. Kagura sih lebih oke sih menurut. Iya, Kagura lebih oke sih dibanding Cyclops. Cuman kalau Cyclops pun dia banter-banter ngelock ceiling sih. Ngelock Hilda biar nggak lari juga bisa. Ya, Kagura atau Cyclops, let's go Gorontalo, what you gonna pick? Nah, kan Kagura kan. Cek digocek ternyata Cyclops langsung itu dia dari draftnya game kedua. Yap, kalau menurut lu dari segi drafting kira-kira bakal lebih kemana? Sulteng atau Gorontalo? Kalau dari gue sendiri imbang. Iya, gue juga bingung nih. Sesimpel itu sih, karena menurut gue juga ada Lunox juga di pick dari Sulteng Tadulako, apalagi beserta sama Hildanya. Sementara dari sisi lain Cyclops sama tadi kayaknya gue ke ini deh, kayaknya gue ke Gorontalo deh. Gorontalo, oke, lebih bukan, ke Gorontalo. Bukan karena ya? jersey, tapi menurut gue dari Symphony of Skill-nya lebih ada. Lebih ada dibanding ke Sulteng Tadulako. Daripada Sulteng. Maksudnya Symphony of Skill ya kayak dari pergerakan 2 hero-nya bisa ngasih impact yang gede. Oh, berarti tandeman dari antara tandeman antar hero-nya lebih antar masuk. Hero ya? Menurut gua. Kecuali misalkan tadi si Sulteng ngambil Parsha ketimbang Selena. Iya, itu baru kayaknya beda cerita. Tapi ya let's see dulu. Kita langsung masuk ke game pertama antara Sulteng Tadulako bakal berhadapan dengan Gorontalo. Iya, tapi ada pause. Ada pause, belum ada beberapa menit, belum ada 1 menit. Export kayaknya ada DC P, ayo pause, mana pause, ayo.
Ayo. Ayo bingung. Nah kan, sikat. Jadi kayaknya dari Xbox-nya agak apa? Ada masalah koneksi, kayaknya dia masih diem di base. Iya. Tapi kalau dari gue ya, iya balik lagi sih kalau semisal memang dari linknya itu bisa dikontrol ya, at least dipotong ya, di terminate aja untuk di blue buff-nya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau misal ada lawan ataupun temen yang link ya, itu benar-benar berhadapan dengan blue buff. Jadi kalau blue buff-nya diambil lawan ataupun nggak dikasih ke lawan, menurut gue itu cara terpenting sih untuk ngehambat link itu biar bisa seenaknya di mid game. Oke. Tapi Ya, tapi dari hero-nya Gorontalo menurut gua chance untuk nyolongnya ada, tapi bisa banget dilawan balik. Ya, sama masih bisa banget Sultan. dilawan balik menurut gua sama Sultan. Dia punya Hilda, mereka punya Hilda, Iya, mereka punya Lunox. Hilda, mereka punya Hilda yang emang dari early-nya udah kuat. Iya. Dibanding kayak siapa tadi? Hayabusa. Hayabusa kan istilahnya dia harus butuh red buff juga, dia butuh item juga, baru dia bisa online gitu loh. Dia benar-benar harus matang. Dan kalau semisal memang gue lebih suka orang yang bertumpuan sama red buff dibanding blue buff, karena blue buff itu lebih deket jangkauannya dibanding red buff. Red buff tuh terlalu di belakang kalau bagi gue ya. Dan itu benar-benar riskan diambil sama lawan dibanding ke red buff-nya. Sementara kita lihat dulu di sini, Wade udah mulai dicakar sama Selenanya, udah lumayan sakit, dan Drago juga masih still survive. Bouncing Ball juga udah connect ke arah Prince Fighter, tapi but it's still no first blood. Cyclops dikit lagi. Perfect match kali ini ke depan. Suriken udah dikeluarin. Leleknya udah mulai connect. Dan ya first blood diambil oleh Hilda kali ini. Bakal coba dapetin double kill kah? Enggak, ternyata enggak bisa. Masih ditahan sama Bouncing Ball. Bakal coba ditahan. Perfect match kali ini bakal kena ke arah Kufra dan menumbalkan dirinya sendiri. Ternyata blue buff-nya malah dicuri sama Sultan duluan di sini. Kalau gua lihat Gorontalo kehilangan momentum di awalnya, itu yang gue bilang. Kalau Gorontalo tabrakan di awal kayak lebih kuat hero-nya dari Sultan sih. Ya bukan lebih kuat lah, kayak sama kuat. Jadi masih sama-sama lawan-lawanan. Kalau udah sama kuat gitu ya tergantung microplay dari masing-masing pemain aja. Betul. Gue setuju banget. Apalagi kalau semisal memang dari Gorontalo lebih menurunkan temponya gitu loh. Mereka punya hero-hero yang sustain, kayak Xborg, bilanglah kayak Xborg, Kufra dan juga Chow yang bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Cuman masalahnya adalah rotasi yang mungkin nggak terbaca sama Gorontalo gitu loh ke arah Sultan. Dan Sultan di sini harus defense ke arah atas, udah mulai dikokang. Kena ke arah Hildanya, ada Bouncing Ball juga, dan Drago sekarang bakal coba dapetin killnya, tapi Dart ditukar sama bakal tetap mati. Ada perfect match bantuan, tapi Nov langsung fokus ke arah turretnya aja. Pertukaran 1 untuk 1 artinya ke arah linknya ini bakal dapat double buff langsung ke arah tebing-tebing ke Gorby. Tempest Oblate juga udah keluar juga dari Gorby, harus down dan terpick off. 1 orang sudah terpick off oleh oleh Sultan Tadulako. Dan ini bakal jadi awal yang bagus juga dari Sultan Tadulako. Mereka kayak nabrak banget, dan Hilda bener aja. Sakit banget damage dari Hilda di sana. Sekali geprek digetok hilang. Orang udah punya fataling, dia udah naik level 4, bakal dipataling 2 orang Eva. Shadow kill tapi nggak berhasil untuk melakukan counter kill, malah harus hilang 2 orang lagi dari Gorontalo. Nice rotation yang dilakukan sama Nyong dari Lunox ya, tapi pengen coba dibalikin Way of Dragon kak. No, Prince Fighter bakal ditendang ke belakang, dan itu adalah Way of Dragon defensif. Ya cuman buat nendang balik aja ya, cuman buat ngusir sih lebih tepatnya ke arah landing stage-nya. Dan sementara untuk dari Spicy Boy, dia berusaha untuk dapetin blue buff lagi, dapat triple buff, dan mungkin ini bakal langsung online terlebih dahulu. Udah level 7 ya dari Spicy Boy, dan ini baru 3 menit. 3,5 menit dia udah level 7, cepet banget sumpah. Keempat sekarang dari Home the Spicy Boy ya. Coba dapetin Little Wanderer-nya, dan kayaknya pengen maksa perang mulu sih dari Sultan.
Hati-hati, ada Ten Brisbane tapi Corby dalam masalah sekarang dan langsung ter-take down begitu aja bakal jadi next target. Ada Fatalingnya kena dua last insanity balasan, tapi kayaknya Harter kena double kill langsung dari Lunox dan Wiseng sekarang dalam masalah flicker mundur ke belakang, masih ada spam dari fire missile-nya Xborg. Arrow-nya juga nggak berhasil kena dan itu adalah wombo combo. Ya, tadi gue lihat bukan wombo combo. Ya, wombo combo menggunakan Fataling. Wait, hati-hati. Mulai ke arah Nov dan Nov pun gampang banget terpick off, easy pick off dan lagi-lagi di sini kayak menurut gua dari Sultan Tadulako udah mulai kokang tapi sayang nobody at home. Nggak ada yang jadi target dari Kufra sementara outer turret di arah middle berhasil diamankan oleh Sultan Tadulako. Menurut gue tadi Sultan Tadulako benar-benar nggak ngambil red buff-nya, jadi kayak semua buff itu diambil oleh dari side-nya lawan loh, entah dari red buff, entah dari blue buff. Ini yang jadi menurut gue udah dominasi banget ke arah Sultan Tadulako. Sementara dari arah lainnya Hilda berhasil untuk dapetin satu orang pick off dan dua orang sudah keambil. Fataling juga udah connect ke arah Corby, ini bakal jadi tiga. Hati-hati, ini bakal jadi mimpi buruk oleh Gorontalo Ilato. Mengingat mereka butuh poin, mengingat mereka butuh network dan ketinggalan lumayan jauh sekitar 6k loh. 6.000 dan di bawah juga bakal diambil turretnya sama Link dan Turtle juga udah up. Ini bakal jadi lebih jauh lagi dari sisi networknya. Sementara itu ada pick off lagi karena harus ditukar satu. Nice Way of Dragon counter kill di sana dari Gorontalo. 15-2 sekarang di menit ke-5. Oke, dan ini jauh dari perkiraan gue ya, menurut gue agak sedikit timbang. Pause. Iya, soalnya tadi gue ngeliat kayak sebenarnya bisa diimbangi kalau semisal memang Xborg sama, menurut gue ya, Xborg sama Kufranya kerja sama untuk di mid game biar ngadepin tim fight yang dipancing terus oleh Sultan. Tapi nampaknya itu pun nggak cukup karena tadi 3 orang langsung mati gitu ya. Satu dari Hilda kena Fataling juga, orang kedua, orang tiga bahkan kena pick up dengan cepat oleh Linknya. Dan ini menurut gua leading yang lumayan jauh dari segi network dan juga dari segi kill point-nya. Iya, dan ya ini lumayan jauh dari Gorontalo dari Sultan Tadulako. Gorontalo kayaknya cukup struggling di awal setelah tadi yang early fight-nya banget. Fight pertamanya dimenangin langsung ke blue buff-nya dapat dan dari situ mereka snowballing. Kayak fight-fight kecil selanjutnya bakal jadi advantage terus-terusan. Trade-nya juga Gorontalo selalu rugi kalau bisa dibilang dari trade-nya. Dapetin objektifnya juga dari Sultan tuh dia nggak mau buang-buang waktu, langsung ke objektif lainnya dan ngebuat Gorontalo agak susah untuk cari celah motong momentumnya si Sultan. Ya menurut gue kalau semisal memang dari game pertama mereka kalah ya wajar karena tim fight-nya udah didominasi, bahkan buff-nya itu nggak dikasih loh ke Gorontalo dan Sultan ngambil semua itu. Dan menurut gue kalaupun memang ada yang mau diperbaiki, gue rasa ya kalau mau ditabrak juga, mau di counter fight juga agak sedikit ribet. Mendingan lebih ke arah split push sih, lebih memikirkan ke arah split push dulu dibanding ke arah counter fight yang dilakukan oleh Gorontalo. Dan sementara itu kayaknya ada mega kill juga entah dari mana itu ya kan. Sementara dari Nov dan kawan-kawan berusaha untuk ngamanin blue buff di arah timnya. Wait, bakal ada retry. Oh enggak, ternyata diambil sama Gorontalo. Coba di fight lagi di sini Spicy Boy. Coba ke arah Chow tapi langsung mundur lagi dari keduanya. Coba untuk dapetin objektif inner turret di mid kayaknya. Orang coba masuk menggunakan perfect match, bakal dapetin Fatalingnya ke arah satu orangnya dan bakal tercatat dari Hayabusanya. Bakal coba di counter fight, masih ada Tempest of Blade karena belakang melockdown 2 orang dari Gorontalo, tapi di sisi lain ada yang ke pick off. 2 tukar 1, tapi next targetnya lagi ke arah Cyclops, harus tumbang juga, artinya 3 untuk 1. Cenorang harus dikorbankan demi dapetin 3 kill dan 1 inner turret plus buff merah dari Gorontalo.
Networknya semakin jauh sekarang 6.000. Semakin di depan. Makin di depan dan langsung coba colek-colek inhibitor dan langsung pulang lagi dari Sultan. Prince Fighter ya, benar-benar jadi Prince Fighter loh, menurut gue, karena dia setupnya bagus banget loh, hero-nya connect juga dan ini walaupun emang deket ya, maksudnya dalam artian kayak deket, dia ngasih deal damage juga, tapi benar-benar annoying, makanya that's why Selena banyak banget sering di ban, dibuang karena annoyingnya itu dengan error dan juga lele-lelenya itu. Ukranya coba langsung didapetin tapi dia masih bisa flicker bouncing ball juga. Tapi ini yang menarik sih, Mal, kira-kira kebanyakan sekarang Assassin malah ngambil high and dry dibanding ke emblem Bounty Hunter. Wait, dijawab ntar dulu, tapi masih ada last. Ada Fatalingnya kena 2 yang bagus banget dan kayak itu setup yang perfect untuk Sultan Tadulako. Bakal ada 2 kill tambahan dari Hildanya. Udah punya 8 kill sekarang dari Rap Hilda. Lordnya masih lama untuk respawn, sementara itu dari Sultan kayaknya coba cari-cari pick off lagi. Kan blue buff, red buff semuanya diambil Sultan. Gorontalo semakin tertinggal. Kalau gue lihat udah ada 8.000 yang 8.000 network yang dikantongin sama Sultan Tadulako. Di bawah Waiseng masih coba bertahan lagi dan Sultan kayaknya pengen coba dapetin nge-split dulu, dapetin farming lagi. Iya, soalnya ngelihat dari sebenarnya mereka juga dengan 4-man class juga kuat gitu loh. Mereka punya Lunox untuk damage dealernya dan Link juga. Waduh, Tempest Oblate juga udah masuk ke arah 2 orang ternyata, dan begitu aja kah harus lompat lagi, harus mencoba ngamanin untuk jalur evakuasinya, tapi sayang nggak bisa mendapatkan kill lagi. Dan Fatal yang juga nggak connect ke arah siapapun, sementara dari Dapox, dia ada taunting buat Rico ternyata, dari sempat. Nice Purify di sana dari Cyclops, nggak kena Fataling dan akhirnya fightnya cuma berakhir dari 1 korban aja. Drago harus diikhlaskan nyawanya. Sebentar itu Rap di arah atas ada Selenanya, bisa Arrow connect bagus banget. Tershutdown lagi dari Cyclopsnya, langsung berjalan ke arah mid. Ada Arrow yang berhasil digocek sekarang, udah nggak ada fire missile, langsung fokus ke arah inhibitor turret. Bakal Tyrant Revenge, hayu nggak jadi. Ya nggak bakal jadi pastinya, soalnya backupannya juga jauh banget dan cowoknya berusaha untuk recall, kayaknya bakal diganggu kah? Nggak ketahuan karena bersembunyi di balik rerumputan alias bas. Sementara kita lihat dulu di sini Chow bakal berhadapan dengan Selena Prince Fighter. Bakal ada Way of Dragon di sana. Connect. Ini bagus banget untuk last insanity-nya. Yap, dan berhasil untuk legendary, berhasil untuk mendapatkan seorang Chow dan Kupranya. Tyrant Rage nggak berhasil untuk dapetin kill dan yap ternyata Tempest Oblate juga berhasil untuk double kill, triple kill diamankan oleh Link sendirian. Drago menjadi last man survivor dari tim Gorontalo Ilato. Ini bakal coba dikepung banget loh. Hilda Dragonya dikepung. Order of Brilliant coba dibuka lagi. Power of Whiteness, oh my god, menghilang. 3100 damage kritikalnya dari Hilda. 1 kali skill, 1 kali gebuk menggunakan palu, udah langsung hilang Hayabusanya. Wah gila sih, parah banget sih. Dan menurut gue memang agak sedikit bermain-main dan menunggu Lord itu juga bagus juga buat buying time Lordnya respawn, dan akhirnya Lordnya pun spawn. Ini bakal coba dikontes kah sama Gorontalo Ilato, tapi gue nggak yakin sih, I don't think so banget. Seenggaknya mereka dapat kill di mana nggak ada yang backup alias kayak offside movement, offside position dari Sultan baru. Ini bakal jadi worth it ke arah Gorontalo. Tapi Gorontalo di area atas agak sedikit tertekan dengan ada pressure dari Prince Fighter. Bakal coba ngamanin 1 kill tapi nampaknya gagal karena ada bantuan dari Hayabusa. Udah ngamanin 1 Lord dan coba ngamanin untuk red buffnya, dan mereka berhasil ternyata. Oke. Dan sekarang dari Spicy Boy lebih pilih untuk ngamanin buff biru dulu, tapi sementara itu di mid lane udah ada 4 kill dari Sultan. Coba langsung untuk ngamanin gamenya. Lord udah berjalan ke arah mid juga. Nggak boleh overcommit dari Sultan karena Gorontalo menurut gua punya defense yang cukup oke sih. Maksud
gue dia punya Cyclops, punya export. Recall-recallnya bakal maju kuat Shadow, tapi ada Arrow yang nggak bisa connect dan Lord udah masuk. Lihat sakit banget Pinch Point bakal langsung dapat Oblet. Oh my god, Fatalingnya kena 4, langsung rata semua dan sekarang Gorontalo dalam bahaya karena kristalnya udah mulai kecolek dan kayaknya udah nggak ada cara lagi untuk ngedefense Lord dan minion yang udah besar di arah mid lane. Lu lihat sampai di fontenya dimajuin dan that's it dari game pertamanya antara Sulteng melawan Gorontalo. Ya ini sedikit slomming ke arah Sulteng Tadulako dari early-nya, bahkan mereka berusaha untuk nabrak dan berhasil untuk dapetin 3. Ini leading point yang lumayan jauh juga. Gila po. 33-6. Tapi yang gue penasaran itu sih, balik lagi sih Mal, entah kenapa kayak sekarang kan metanya meta assassin ya, maksudnya hyper carry assassin gitu loh. Tapi hyper assassin ini biasanya pakai emblem high and dry. Bukan bounty hunter. Bahkan tadi aja link aja high and dry. Kalau mau lihat emblemnya agak sedikit berbeda. Biasanya bounty hunter kan, tapi ini enggak. Kenapa begitu? Atau mungkin memang mau ngambil damage banget. Karena kan pastinya ada tambahan damage gitu loh untuk high and dry. Atau mungkin meta-meta bounty hunter ini mulai